Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembagian suku banyak bagian yang kedua. Yang akan kita bahas ini adalah pembagian suku banyak bagian yang kedua, yaitu pembagian suku banyak dengan cara Horner atau bagan, atau biasa disebut juga dengan cara sintetik. Pembagian suku banyak dengan cara Horner, yaitu pembagian suku banyak fx dengan cara Horner, merupakan pembagian yang memakai cara bagan. Cara ini disebut juga dengan cara sintetik. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari cara menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan bagan. Nah, dari pembelajaran tersebut ya tidak jauh beda dengan pembagian dengan menggunakan cara Horner. Ya, jadi yang kita gunakan di dalam mencari nilainya, ya, nilai suku banyak, ya, pembelajaran sebelumnya itu akan kita gunakan di sini. Langkah-langkah pembagian suku banyak dengan cara Horner. Yang pertama, suku banyak ditulis dengan urutan pangkat menurun tanpa ada pangkat yang tidak ditulis. Maksudnya apa? Jika ada pangkat yang tidak ditulis dalam soal, tuliskan dengan memberi koefisien 0 untuk pangkat tersebut. Ini istilahnya kita melengkapi, ya, sama ya dengan kita menggunakan cara bersusun kemarin, harus dilengkapkan terlebih dahulu juga. Nah, di sini juga harus dilengkapkan kalau ada yang tidak lengkap atau hilang dalam soal itu ada variabel yang pangkatnya hilang gitu, ya. Terus yang kedua adalah nilai 0 pembagi dicari, yaitu x dikurangi k sama dengan 0. Ya, kita samakan pembaginya dengan 0, maka kita cari x-nya berapa. Dan di sini misalkan x sama dengan k. Yang ketiga, tuliskan koefisien suku banyak fx dan gunakan cara bagan untuk menyelesaikannya. Jadi di sini cara bagan yang kita gunakan dalam mencari nilai kemarin itu kita gunakan di sini. Terus yang keempat, kita telah mengetahui bahwa fx sama dengan, ya, pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa, ya, itu sama dengan fx. Maka jika kita mensubstitusikan x sama dengan k di sini, maka fk-nya itu sama dengan sisanya, ya. Jadi itu langkah-langkah untuk pembagian suku banyak. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh 1. Tentukan hasil pembagian daripada fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dengan x dikurangi 2. Nah, ini yang kita cari kemarin. Soal ini kita cari dengan menggunakan bagan dengan di pertemuan di materi yang kita bahas kemarin, ya. Nah, kita coba apakah sama hasilnya kalau kita menggunakan cara bagan atau dengan cara sintetik atau Horner. Nah, bagaimana caranya? Pertama yang kita harus lakukan adalah periksa terlebih dahulu ini. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa fx-nya ini lengkap, ada pangkat 3, terus pangkat 2, terus pangkat 1 konstan. Maka tidak ada yang hilang. Nah, berarti fx-nya beres. Yang kedua adalah kita cari nilai x-nya. Nilai x-nya didapatkan dari mana? Dari x dikurangi 2. Pembaginya ini disamakan dengan 0. Oke? Jadi x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Ya, bisa ya. Ini aljabar biasa, ya. Oke, selanjutnya kita taruh di bagan seperti halnya kita ingin mencari nilai suku banyak. Jadi pembaginya tadi di depan sini, atau nilai x-nya kita taruh di depan. Terus koefisiennya kita taruh di belakangnya dengan cara berurut. Ya, jadi koefisien daripada x pangkat 3, koefisien daripada x pangkat 2, koefisien daripada x, dan koefisien daripada konstannya. Nah, setelah itu kita gunakan cara bagan kemarin. Pertama,
Kita turunkan terlebih dahulu yang angka pertama ini, koefisien pertama, karena di sini belum ada angka ya. Berarti tetap 4. Setelah itu kita kalikan 4 dengan 2, berarti 8. Kita taruh di bawah koefisien yang berikutnya, berarti bawah negatif 7, 8. Terus ditambahkan. Ya, di sini ada tanda tambah, berarti ditambahkan negatif 7 ditambah dengan 8, berarti sama dengan 1. Oke, nah 1 ini kita lanjutkan lagi, kalikan lagi dengan 2, 1 kali 2, 2. Lanjut lagi, berarti hasilnya kalau dijumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, lanjutkan, 4 kali 2 lagi berarti sama dengan 8. 8 tambah 3 berarti sama dengan 11. Nah, kita lihat di sini. Apa hubungannya? Kalau hasil kan ini yang kita dapatkan ya. Nah, kalau di sini kalau kita menggunakan cara bagan ini untuk pembagian, maka kita bisa dapatkan ya yang mana sisanya, yang mana hasilnya. Nah, oke, jadi yang 11 ini adalah sisa pembagiannya. Silakan diperiksa yang cara yang kemarin yang kita menggunakan bersusun pasti sama hasilnya, yang bawah itu adalah 11 atau sisanya yang paling bawah ya kalau di pembagian bersusun. Terus yang pembaginya kan ini ya, sudah jelas tadi kita dapatkan dari X sama dengan 2. Setelah itu ini hasilnya. Ini dari mana? Kok ada seperti ini hasilnya? Ya, jadi diperhatikan. 4 ini dari mana? Dari sini. 1 ini dari mana? Ya. Terus ini 1, terus ini. Terus 4 ini sini. Jadi, hasil yang kita dapatkan di bawah ini, yang paling bawah ini, kita taruh. Kita tulis dulu 4, 1, 4. Setelah itu, kita lihat pembaginya adalah pangkat 1. Yang dibagi adalah pangkat 2. Ingat, pembaginya adalah pangkat 1, yang dibagi adalah pangkat pembaginya adalah pangkat 1, yang dibagi adalah pangkat 3. Maka hasilnya adalah pangkat 2. Gitu ya. Jadi kalau di sini pangkat 3, pembaginya adalah pangkat 1, berarti pangkat yang paling pertama di sini adalah pangkat 2. Kalau di sini 5, pangkat 5, pembaginya pangkat 1, ya pangkat 4 pertamanya. Setelah itu kita urutkan. Setelah pangkat 2 berarti pangkat 1. Setelah pangkat 1 berarti konstan. Jadi pangkat 4X pangkat 2 ditambah X. Berarti sama saja kalau ditambah 1X. Karena hasil positif juga berarti tambah 1X atau ditambah X ditambah dengan 4. Jadi gitu ya. Jadi hasil yang kita dapatkan di bawah sini, kita kasih variabel. Dengan cara apa? Ya, kita urutkan saja variabelnya dari sini ke sini semakin turun. Dengan awalan dari mana? Kita lihat pangkat yang dibagi itu pangkat berapa? Pangkat pembaginya pangkat berapa. Jadi pangkat pertama di sini adalah pangkat yang dibagi dengan pangkat pembaginya. Berarti kalau pangkat X pangkat 3 dibagi dengan X berarti X pangkat 2. Oke, itu hasil pembagiannya. Kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan lagi ke contoh yang kedua misalkan. Ini juga soal yang kemarin. Tentukan hasil pembagian daripada fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah dengan 4x dikurangi dengan 3. Dengan 2x ditambah dengan 3. Oke, jadi pertama yang kita lakukan, kita cari dulu nilai x-nya. 2x ditambah 3 kita samakan dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 3. Berarti X sama dengan negatif 3/2. Bisa ya? Ini aljabar biasa. Ya, 3 ya, di sebelah kanan, di sebelah kiri dikurangi 3, sebelah kanan juga kurangi 3. Jadinya 2x sama dengan negatif 3.
terus masing-masing dibagi 2, berarti X sama dengan negatif 3/2. Ya, itu aljabarnya. Oke, kita sudah dapatkan X-nya. Terus kita perhatikan lagi. Oh, ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0 atau konstan. Berarti tidak ada pangkat yang hilang. Kita lanjut ke bagannya. Nah, kita taruh bilangannya. Berarti X-nya sama dengan negatif 3/2. Ditaruh belakang depan sini ya. Terus kita lanjutkan dengan nilai koefisien-koefisiennya secara berurutan. 4, negatif 2, 4, negatif 3. Ingat, harus secara berurutan. Kalau misalkan nanti ada soal, di sini pangkat 2, di sini pangkat 3, urutkan terlebih dahulu. Ya, dan harus dituliskan berurutan di sini. Kita lanjut. Berarti yang pertama, turun 4 terlebih dahulu. Setelah itu, 4 kali, ya, 4 kali negatif 3/2, berarti 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali negatif 3 berarti negatif 6. Perkalian bilangan dengan, ya, pecahan. Boleh juga 4 kali 3, 12. Negatif 12 dibagi dengan 2, negatif 6. Tapi kalau bisa dicoret atas, ini perkalian 4 dengan 2 kan, 2 dengan 4 bisa dicoret jadi 2. Ya, jadi 2 kali negatif 3, negatif 6. Setelah itu ditambahkan, berarti negatif 2 dikurangi ditambah dengan negatif 6. Nah, berarti sama-sama negatif, maka negatif 8. Setelah itu kita kalikan lagi, negatif 8 dikali dengan negatif 3/2. Berarti, ya, negatif 8 dikali dengan negatif 3, berarti positif 24 dibagi dengan 2 berarti sama dengan 12. Atau 2 dibagi dengan negatif 8 dibagi dengan 2 berarti negatif 4. Negatif 4 dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 12. Ingat, ya, hati-hati dengan negatif positifnya ya. Lanjut. Kita jumlahkan lagi, 4 ditambah dengan 12 berarti 16. Nah, 16 ini dikalikan lagi dengan negatif 3/2. Negatif kali positif pasti hasilnya negatif. Jadinya negatif 3/2 dikali dengan 16. Nah, 16 kita bagi 2 hasilnya kan 8 ya. 8 dikali dengan negatif 3. Ya. 8 dikali dengan negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 24. Jadinya negatif 24 ditambah dengan negatif 3 hasilnya negatif 27. Oke, ini jelas adalah sisa pembagiannya. Terus hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya kita ambil terlebih dahulu. Tadi 4, terus negatif 8, terus 16. Terus pangkatnya yang pertama apa? Lihat, di sini pangkat 3. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1, berarti pangkat 2. Karena X pangkat 3 per X pangkat 1 ya. Berarti X-nya hilang, tinggal X pangkat 2 di atas. Maka pangkat pertamanya di sini pangkat 2. Dikurangi dengan 8 pangkat 1 ditambah dengan 16. Terus kenapa ada per 2 di sini, Pak? Karena ya, di sini yang membagi adalah 2X tambah 3. Ada 2-nya di depan sini. Kalau ada 2-nya di depan sini atau di sini ada per 2-nya, maka nanti hasil yang kita dapatkan harus dibagi 2. Kalau di sini 3, dibagi 3. Jadi 2 itu berasal dari sini. Oke, jadi kalau sini per 2, per 3, maka dibagi. Hasilnya yang ini kita bagi sesuai dengan angka di sini. Dari mana ini? Dari sini kan. Nah, itu ya. Jadi 4X pangkat 2 dibagi 2, 2X pangkat 2. Negatif 8X dibagi 2, negatif 4X. 16 dibagi 2, 8. Inilah hasil daripada pembagiannya. Oke, jadi hasilnya bukan yang ini langsung. Kalau pembaginya adalah pecahan seperti ini, harus dibagi sesuai dengan penyebut daripada pecahan pembaginya, gitu ya. Atau kalau di sini 2X tambah 3, angka di depan X-nya ini yang dibagikan ke sini.
Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Tentukan hasil pembagian daripada fx sama dengan 24x pangkat 4 ditambah dengan 2x pangkat 2 dikurangi dengan 9x ditambah dengan 12 dengan 3x dikurangi 1. Nah, kita coba dengan menggunakan bagan juga atau menggunakan Horner juga. Oke, nah yang pertama, ya langkah pertama kita cari dulu x-nya. Berarti 3x dikurangi dengan 1 sama dengan 0. 3x sama dengan masing-masing ditambah 1 berarti sama dengan 1. Terus dibagi dengan 3 masing-masing maka x sama dengan 1/3. X-nya sudah kita dapatkan. Selanjutnya diapakan? Perhatikan fx-nya. Ya, dilihat ini. Fx-nya di sini ada yang hilang tidak? Ada pangkat tidak ada pangkat 3. Kalau urutannya sudah ya, pangkat tertinggi di depan, pangkat terendah di belakang. Berarti urutannya sudah benar ya. Terus kita lihat ada yang rompang, ada yang hilang yaitu pangkat 3-nya. Berarti kita tulis seperti ini. Fx sama dengan 24x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3. Di langkah-langkah yang kita sebutkan pertama, kita sudah bacakan tadi bahwa kalau ada yang rompang, ada yang hilang seperti ini, maka ganti ya, tetap ditulis tapi koefisiennya adalah 0. Kenapa? Karena kalau kita tidak melengkapkannya nanti hasilnya salah. Ya, jadi harus lengkap. Maka kita tulis 24x pangkat 4 ditambah yang hilang kan x pangkat 3. Berarti 0x pangkat 3 ditambah dengan 3x pangkat 2 dikurangi dengan 9x ditambah dengan 12. Kalau yang hilang adalah x pangkat 1-nya atau x-nya, ya di sini 0. Gitu ya. Jadi urutannya harus tetap dari pangkat tertinggi ke terendah atau konstannya. Setelah itu yang rompang-rompang kita lengkapkan terlebih dahulu. Oke, nah, setelah itu kita buat di dalam bagan seperti biasa. Kita taruh nilai x-nya di depan. Setelah itu koefisiennya kita taruh di atas. Berarti 24. Terus ingat 0 tetap harus ditulis. Terus 3, terus negatif 9, terus 12. Jangan bilang kok 0 ditulis Pak, itu kan tidak ada gunanya. Jangan, karena ini akan menentukan hasil penjumlahan ya. Terus nanti perkaliannya akan berbeda kalau 0 di sini tidak ada. Oke, jadi ini harus ditulis. Harus lengkap dari pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah. Oke, kita lanjutkan. Pertama berarti kita tulis terlebih dahulu 24 di bawah. Setelah itu 24 dikali dengan 1/3. Berarti 24 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 8. Setelah itu tambahkan. Jumlahkan 0 ditambah dengan 8. Berarti hasilnya sama dengan 8. Setelah itu kalikan 8 dengan 1/3. Jadinya 8/3. Jangan ditulis koma-koma ya, jangan. Tetap ditulis pecahan seperti ini. Jadi jangan menggunakan koma ya. Kita tulis seperti ini saja. Pecahannya pecahan, jangan diganti dengan pecahan campuran juga. Pecahan biasa seperti ini saja. Ya, jadi 8/3. Setelah itu 8/3 ditambah dengan 3. Berarti 3 ditambah dengan 8/3. 3 ini penyebutnya 1. Kita jadikan 3. Berarti atas dikali 3, bawah juga harus kali 3. Berarti 3/1 dikali 3 bawah 3, dikali 3 atas berarti 9. 9 tambah 8 hasilnya 17/3. Ya, bisa ya? Ini penjumlahan bilangan dengan pecahan. Caranya harus kita apakan? Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau bilangan itu penyebutnya pasti 1. Berarti kalau mau menyamakan penyebutnya berarti kalikan
ikutin penyebut yang pecahannya, dikalikan penyebutnya dengan angka pecahan sama dengan penyebut pecahan tersebut. Nah, setelah itu atasnya juga harus dikalikan, ya. Karena kalau kita kalikan penyebut di dalam suatu pecahan, pembilangnya juga harus ikut dikali dengan bilangan tersebut supaya nilainya tetap. Oke? Nah, berarti hasilnya adalah 17/3. Ya, jadi jangan, kalau yang belum tahu dari mana 17/3, ya belajar lagi bagaimana cara menjumlahkan bilangan yang bukan pecahan dengan pecahan. Setelah itu, ya, 17/3 kali lagi dengan 1/3. Berarti 17/3 kali 1/3. 17 kali 1, ya 17. 3 kali 3, 9. Jadinya 17/9. Oke? Nah, lanjut. Jumlahkan lagi. -9 ditambah dengan 17/9. -9 ditambah 17/9. Ingat, -9 itu adalah -9/1. Berarti kalikan 9 bawah, atas juga kali 9. -9 kali 9 kan berapa? Iya, -81. -81 ditambah dengan 17/9 hasilnya adalah -64/9. Nah, kita sudah dapatkan. Lanjut lagi, -64/9 kali dengan 1/3. Ya, berarti 1 kali 64 berarti 64. Negatif kali positifnya negatif. 3 kali 9, 27. Jadi negatif 64/27 ditambah dengan 12. Ya, tambah dengan 12. Bagaimana caranya? Ya, sama. Penyebutnya kan 12 ini penyebutnya 1. Kalikan dengan 27 supaya sama dengan penyebut yang bawah. Nah, 12 kali 27, ya, itu hasilnya adalah 324, ya. 324 dikurangi dengan 64 hasilnya adalah 260/27. Nah, seperti itu. Ya, jadi ingat, pecahan-pecahan ini memang agak sulit kelihatan, tapi ya harus kita belajar, ya, pecahan, menjumlahkan bilangan dengan pecahan. Dan hati-hati, ya. Ya, hati-hati cara menentukannya. Jangan sampai harusnya bawahnya dikali 3 dikalikan ke atas 3-nya, ya. Tidak boleh. Nah, sekarang kita dapatkan seperti ini tadi, maka jelas bahwa 260/27 ini adalah sisa daripada pembagiannya. Terus hasilnya bagaimana? Nah, sama dengan yang tadi. Hasilnya kita tulis terlebih dahulu. 24 plus 8 plus 17/3 negatif 64/9. Nah, setelah itu kita lihat pangkat yang dibagi, pangkat tertinggi atau derajat yang dibagi adalah pangkat 4 atau derajat 4. Yang pembaginya adalah berderajat 1. Berarti pangkat 4 dibagi dengan pangkat 1. Hasilnya adalah pangkat 3. Nah, jadi kita tulis 24x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 17/3x dikurangi 64/9 per 3. Oke, 24x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 17/3. X dikurangi 64/9 per 3. Jadi dibagi 3. Dari mana 3? Dari 1/3. Pembaginya kan 3 di sini, ya. Nah, jadi dibagi 3, tetap dibagi 3 walaupun pecahan-pecahan seperti ini. Maka 24 bagi 3, 8. 8 bagi 3, 8/3. 17/3 bagi 3 berarti 17/9. Terus negatif 64/9 dibagi 3 berarti negatif 64/9 kali 3 27. Jadi hasilnya 8x pangkat 3 ditambah 8/3x pangkat 2
ditambah dengan 17 per 9X dikurangi dengan 64 per 27. Itulah hasil daripada pembagiannya. Ingat, tadi kalau sudah dapat hasilnya begini, ini bukan hasil. Harus dibagi 3 terlebih dahulu. Harus dibagi dengan angka pecahan yang pembaginya terlebih dahulu. Oke, itu untuk materi hari ini. Ya, untuk latihannya silahkan dikerjakan. Di sini ada 3 soal. Ya, terus ada yang bertanya kenapa yang pembaginya pangkat 2 kenapa tidak ada, ya, karena memang kalau Horner itu agak susah kalau kita menggunakan pembaginya adalah pangkat yang lebih daripada 1, agak bisa, cuma agak rumit. Jadi kita tidak sarankan untuk menggunakan cara Horner untuk pembagi yang pangkat lebih daripada 1. Jadi Horner itu lebih cocok dengan pembagian suku banyak yang pangkatnya adalah pangkat 1 pembaginya. Kalau sudah lebih daripada 1 agak susah, ya. Nah, jadi kalau ada pembagi yang pangkatnya lebih daripada 1, maka gunakan cara bersusun saja. Itu lebih gampang daripada menggunakan Horner, karena Horner itu kita harus menghornerkan 2 kali dan hasilnya itu kita gabungkannya juga agak susah, ya. Jadi kita tidak membahas itu di sini, ya. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Cukup sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.